Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita akan membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di sorga, karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Bapa. Kami percaya itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi itu semua karena anugerah dan cinta kasih-Mu. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, di saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biar kiranya Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mampu mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan dari firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap dan sedia untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 25 dan 26. Sekali lagi Injil Lukas 12 ayat 25 dan 26. Demikian bunyi firman Tuhan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, perenungan kita di saat ini dalam Lukas 12 ayat 25 dan 26 diberikan tema sadar akan keterbatasan. Ada ungkapan dari seorang penyair yang bernama Chairil Anwar. Ia mengatakan dalam syairnya bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Inilah merupakan harapan dari semua orang yang ada di dunia ini untuk menikmati hidup yang panjang. Banyak konsep yang ditawarkan menurut berbagai disiplin ilmu, teknologi, dan pengalaman yang terus bergulir. Tetapi semua itu tidak akan pernah dapat memperpanjang kehidupan manusia. Kalau ternyata terlihat ada upaya-upaya untuk memperpanjang usia seseorang dalam berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan, semuanya itu hanya merupakan usaha untuk meminimalisir atau usaha untuk memperlambat waktu hidup seseorang. Usia manusia hanya bergantung pada otoritas Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Tak ada satupun manusia yang tahu dan dapat memperpanjang jalan usianya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini dimulai dengan pertanyaan yang begitu tajam. Siapakah di antara kamu yang karena khawatir dapat menambahkan sehasta pada hidupnya? Pertanyaan ini menggugat pikiran dan perasaan kita. Karena tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat memperpanjang kehidupan manusia selain Tuhan. Manusia dengan segala kepintaran dan kecakapannya tidak berdaya untuk menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Hanya Tuhanlah yang dapat menambahkan usia seseorang sehingga tahun hidup mereka bertambah. Dan sebagai dengan kesaksian kitab suci dalam Amsal 9 ayat 11 dikatakan, "Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah." Itulah sebabnya bahwa kepastian dan umur panjang hanya ada dalam kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, manusia itu terbatas adanya, sehingga tak perlu lagi ada kekhawatiran dalam kehidupan kita.
ada Tuhan yang sanggup melakukan segala hal, segala perkara, dan Ia yang berkuasa atas kehidupan setiap manusia. Jika kenyataannya kita tak dapat melakukan hal-hal kecil sekalipun, maka seharusnya tak perlu kita memberatkan kehidupan kita dengan adanya rasa kekhawatiran. Kesadaran diri penting bagi kita karena itu merupakan sikap yang bijak dan cerdas untuk melihat kehendak Tuhan dan melakukannya dalam ketaatan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman. Biarlah kiranya Bapa, firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama, itu semua tidak lalu begitu saja, namun mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami. Serta ajarilah kami Tuhan untuk tahu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan dan pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.